Ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu barat, diacak-acak nanti. Nah, tonton baru nanti ngomel-ngomel, nggak aman lagi bagi haji dan umroh sekarang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan, yaitu ada satu buah video di mana video tersebut itu menampilkan, yaitu tentang sebagian kaum muslimin itu mengatakan kenapa pemerintah Arab Saudi itu tidak membantu Palestina. Dan ini adalah suatu pertanyaan yang selalu diulang-ulang sebagian kaum muslimin yang ada di sosial media. Bahkan mereka itu mengolok-ngolok bahwa pemerintah Arab Saudi ini adalah anti-Zionis, anti-Yahudi, dan lain-lain. Ada yang mengatakan takut sama Mama Rika, ada yang mengatakan Arab Saudi adalah saudara Yahudi, dan lain-lain. Namun di video kali ini saya akan tampilkan, yaitu tentang terkait masalah ini, yaitu dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Khahbidatala, yaitu tentang terkait masalah kenapa kerajaan Arab Saudi tidak membantu Palestina dalam ketentaraan ataupun mengirim persenjataan untuk Hamas. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Semangat ya. Ya, misalnya kita ngaji begini nih, ini banyak kritik nih. Mana andil kalian untuk Palestina? Misalkan itu banyak tuh sekarang. Sama dulu waktu saya masih di Madinah, masuk SMS ke saya. Masuk SMS, apa itu Arab Saudi tidak ada bantu Palestina. Indonesia yang jauh sudah bantu 2,4 miliar. Apa sudah nonton TV pula, yaitu apa istilahnya, Hamlatul Watani ya, apa istilahnya, saya tidak pandai istilah kitanya, yaitu secara nasional pengumpulan dana untuk Palestina. Yang jelas Raja Abdullah waktu itu sendiri hanya 1 miliar. Masya Allah ya. Iya, dolar atau kalau kita se-Indonesia 2,4 miliar. Tapi rupiah. Mana yang banyak? 1 miliar atau 2,4 miliar? 1 miliar dolar. Masya Allah ya. Banyak 2,4 angkanya. Nah, ya sendiri. Kemudian yang sumbangan masyarakatnya, yang mereka kan jumlah sedikit. Kita kan 200, waktu itu 250 sekian juta. Umat Islam sekitar 230 sekian juta. Mereka hanya 30 juta orang atau 40 juta orang. Nah, itu sudah terkumpul 800 juta lebih, hampir juga 1 miliar. Dan itu baru hari pertama. Lalu saya jawab aja, kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Nggak tahu nggak usah ngomong. Kemudian kenapa tidak membantu dengan jihad? Langsung dengan angkat senjata. Nah, ini ya teman-teman ya, yang selalu dipertanyakan di kolom komentar netizen Indonesia ya, itu kenapa pemerintah Arab Saudi itu tidak membantu, yaitu dalam bentuk ketentaraan, ataupun mengirim tentara, ataupun memberi persenjataan untuk Palestina, Hamas. Oke, mari kita lanjutkan ya. Sekarang, antum pergi haji, umrah aman tidak? Aman kan? Aman enggak? Ingin enggak aman enggak? Ingin aman. Ya. Apakah membantu pasukan Palestina dengan pasukan Arab Saudi sekarang, tapi harganya mahal? Ya. Arab Saudi harus berhadapan dengan sekutu. Nah, sekarang andainya Arab Saudi mau kirim pasukan ke Palestina, ada nggak pemerintahan Islam yang siap mendukung? Ada nggak? Nah, ketika nanti nggak ada yang mendukung, lalu dihabisin sama sekutu barat, diacak-acak nanti.
Iya. Nah, tonton baru nanti ngomel-ngomel. Nggak aman lagi pergi haji dan umroh sekarang. Kenapa? Jadi makanya masalah ini tonton kita ndak ahlinya. Iya, betul. Nggak ahlinya. Paham? Jadi intinya ikhwan, bukan masalah ndak mau bantu, tapi yang bisa dilakukan hari ini adalah seperti yang saya katakan tadi. Kalau materi jangan tanya lagi. Iya. Negara lain bantu orang Palestina di kamp pengungsian, tahu? Ini nih. Geraknya terbatas. Kalau di Arab Saudi mereka sebagai penduduk Bebas berarti. sebagai penduduk. Mana yang lebih senang, jadi pengungsi atau jadi penduduk? Penduduk. Hah? Penduduk. Mereka dikasih IC. Kalau di Turki hanya di kamp pengungsian. Mau izin dari lokasi itu harus ada surat khusus. Kalau mereka di Arab Saudi bebas kemanapun, asal tidak melanggar aturan. Iya, betul. Jumlah banyak, lebih dari 1 juta orang. Antum bilang di Turki 250.000 dan menjak-menjak tuan-tuan. Itu di kamp pengungsian. Waktu terbatas. Arab Saudi tidak jadi penduduk. Orang Suriah juga seperti itu. Orang Suriah, Libya dan sebagainya jadi penduduk mereka di sana. Jadi bukan tidak membantu. Tak ada di dunia ini yang bantuannya lebih besar dari negara itu. Ya saya katakan ini karena ada yang ngomel-ngomel gitu. Ya, ada yang mengatakan Saudi sebagai negara Islam, negara Wahabi, dasar Wahabi gitu. Tidak pernah membela Palestina. Antum bela 2 miliar cuma. Mereka miliaran dolar. Malu lah kita sebenarnya. Nah, ini bukan karena membela-bela, tidak. Tetapi kalau hak itu harus dikatakan hak. Yang batil itu dikatakan batil. Antum angkat Turki tinggi-tinggi karena menyambung pengungsi. Antum lupa Arab Saudi yang memberikan IC. Tidak ada pengungsian di Arab Saudi. Tidak ada pengungsian Arab Saudi. Siapa yang dapat izin masuk, dapat surat keterangan, habis itu dikeluarkan IC-nya sebagai penduduk Arab Saudi. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali MA Hafidhahullah, yaitu tentang terkait masalah pemerintah kerajaan Arab Saudi ini kenapa tidak menolong Palestina dalam bentuk ketentaraan maupun dalam bentuk persenjataan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, kerajaan Arab Saudi sekarang ini hanya bisa mampu menolong yaitu dalam bentuk materi, jangan ditanya. Bahkan orang-orang yang mengungsi yaitu warga Palestina itu dibantu dalam bentuk bukan di kamp-kamp pengungsian, namun mendapat KTP kalau di Indonesia ya, kalau di Malaysia IC, yaitu kewarganegaraan. Maka dari itu tidak seperti bantuan negara-negara lain seperti Turki, itu pengungsi itu diletakkan di kamp-kamp pengungsi. Jadi pergerakannya itu terbatas. Namun berbeda dengan kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi, pengungsi itu dikasih KTP ataupun kewarganegaraan penduduk Arab Saudi. Jadi mereka itu bisa bekerja, mereka itu bisa berbisnis dan lain-lain, bebas. Yang penting jangan melanggar aturan. Nah, itulah kebaikan pemerintah kerajaan Arab Saudi. Jadi buat para netizen ataupun sebagian kaum muslimin yang selalu mengolok-olok kerajaan Arab Saudi, maka dari itu hentikanlah. Kerajaan Arab Saudi itu banyak menolong saudara-saudara kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Bahkan dahulu terjadi tsunami yang ada di Indonesia, yaitu di Aceh, itu yang pertama kali membantu ataupun menyumbangkan harta, yaitu kerajaan Arab Saudi. Bahkan itu ada yang bertanya, apakah yang terkena tsunami itu sudah membangun rumah? Katanya belum. Padahal orang Saudi itu bilang, padahal uang segitu banyaknya itu bisa untuk membangun rumah. Nah, itu kata orang Arab. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya akan tampilkan video satu lagi ini, yaitu ini orang asli Arab, namun orang ini bisa berbahasa Indonesia. Nah, jadi orang Arab ini mengatakan kenapa pemerintah Arab Saudi itu tidak membantu Palestina dalam bentuk ketentaraan ataupun jihad, ataupun mengirim
persenjataan dan lain-lain lah gitu ya. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saya sebagai orang Arab mau jelasin ke kalian apa alasannya orang Arab nggak bantuin orang Palestina. Semua orang nanya pertanyaan ini dan jawabnya adalah setiap negara Arab ada perang, bukan cuma Palestina. Contohnya Syria dan Lebanon dan Yaman sama Arab Saudi. Nah, satu lagi, kita sangat tahu Amerika negara lebih kuat dari semua negara Arab. Jadi Amerika bilang kalau ada negara yang ikut campur di perang Israel, kami bakal serang. Contohnya Lebanon kemarin ikut campur dan diserang. Itulah alasan negara Arab nggak ikut campur. Anggaplah rata-rata orang Arab ikut campur. Apa yang akan terjadi? Yang pasti akan terjadi perang dunia. Dan efek sampingnya banyak. Banyak yang bakal meninggal dunia dan dia nggak buat kesalahan. Kita bukan lagi bahas tentang negara biasa. Kita lagi bahas tentang Amerika. Amin. Siapa yang mau hadapi itu bukan main-main. Dan satu lagi, kita nggak tahu apa yang lagi dibahas antara negara itu. Rahasia negara-negara itu kita nggak bisa tahu. Ujung-ujungnya aku mau sampaikan ke kalian. Sekarang udah lebih dari 3.500 syahid dan 12.000 orang yang terluka. Ini tentang semalam aja. Belum tahu hari ini udah berapa. Alhamdulillah, tetap doain orang Palestina. Semoga suatu hari semua negara Arab jadi satu tangan dan Palestina menang dan kita sholat di Masjid Al-Aqsa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah kenapa alasannya negara Arab itu tidak mengirim ketentaraan kepada Palestina ataupun persenjataan. Teman-teman, jika kerajaan Arab Saudi ini menyerang ataupun membantu Palestina dalam bentuk mengirim tentara, dan otomatis ya, yaitu sekutunya Amerika, kemudian negara-negara kafir yang lain, tentu akan menyerang Arab Saudi. Dan ini akan menimbulkan mudorot yang lebih besar. Karena dalam bentuk persenjataan, kerajaan Arab Saudi itu tidak akan mampu menyaingi persenjataan yang canggih dari orang-orang kafir. Kemungkinan ya, kalau Arab Saudi ini diserang oleh Amerika, ya, siapa yang akan berbahagia? Yang pertama adalah orang Syiah Rafidhah. Pasti mereka akan bahagia. Karena apa? Karena sudah masuk jebakan. Karena mereka ini, ya, Amerika dengan Syiah, ini semestinya bergandengan. Jadi jangan sampai kita itu tertipu dengan tipu daya mereka itu. Sejarah tidak terlupakan tentang terkait masalah pengkhianatan orang-orang Syiah Rafidhah ini. Yang ketika di Irak, orang-orang Syiah Rafidhah ini dia lebih condong yaitu berteman dengan orang-orang kafir yaitu Amerika. Dan orang-orang Syiah ini mereka itu ada membenci Ahlus Sunnah, terutama yang dijuluki yaitu Wahabi. Ini menurut orang-orang Syiah. Maka dari itu, kerajaan Arab Saudi ini sangat hati-hati sekali tentang apa yang terjadi di Palestina sekarang. Dan sekarang kaum muslimin ini terpecah-pecah, tidak bersatu di bawah bendera tauhid. Dan bahkan di zaman sekarang ini, lihat bagaimana kaum muslimin. Ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Perbuatan bid'ah, merajalela, khurafat, kesyirikan di mana-mana. Bagaimana Allah menurunkan rahmatnya, menolong hambanya jika masih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kaum muslimin di zaman Nabi SAW, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, mereka itu tauhidnya kokoh. Mereka dididik langsung oleh Nabi SAW. Maka dari itu, peperangan demi peperangan, kaum muslimin mengalahkan orang-orang kafir. Padahal jumlah mereka itu sedikit. Karena apa? Mereka bersatu di bawah bendera tauhid. Dan kita lihat zaman sekarang, kaum muslimin terpecah-pecah. Firqah-firqah terpecah-pecah. Bahkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan perbuatan-perbuatan syirik, merajalela, perdukunan, dan lain-lain sangat menjamur di negeri ini. Lalu bagaimana kita berjihad
meminta kepada Allah agar dimenangkan agama ini mustahil. Karena yang akan membebaskan Al-Aqsa adalah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Taifah Al-Mansur, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita berdoa semoga kaum muslimin ini bersatu dan di bawah bendera tauhid, menjauhkan dari perkara-perkara syubhat, dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kembalilah kepada agamamu, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka Allah akan mengembalikan kejayaan ini. Dan itu janji Allah pasti jika kita itu kembali kepada agama ini yang lurus. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah yang bisa saya sampaikan, yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, yaitu tentang terkait masalah kenapa pemerintah Arab Saudi tidak menolong dalam bentuk ketentaraan maupun persenjataan. Tapi kalau materi jangan ditanya ya, sangat banyak sekali, Masya Allah. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.